Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila Rizky Siregar dengan NIM 22035051. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Makromedia Plus, di mana di sini PPT-nya berisi materi laju reaksi. Dapat dilihat pada layar, pada halaman pertama itu terdapat icon profil, materi, kemudian ada tombol icon next. Selanjutnya yaitu ketika profil diklik, maka akan muncul nama, NIM, dan prodi. Selanjutnya yaitu ketika diklik icon materi, maka akan muncul um, pengertian dari laju reaksi, di mana laju reaksi ini adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Hal ini didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Dengan kata lain, laju reaksi menunjukkan seberapa cepat reaksi atau reaktan menghilang atau produk terbentuk dalam suatu reaksi kimia. Kemudian selanjutnya ketika icon next diklik, maka akan muncul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana laju reaksi ini tuh tidak hanya bekerja dengan sendirinya, tetapi ada beberapa faktor laju reaksi yang dapat mempengaruhi laju reaksi tersebut, di mana yang pertama itu ada konsentrasi reaktan, di mana ketika kita menggunakan zat atau sampel yang memiliki konsentrasi tinggi, maka akan mempercepat laju reaksi terjadi atau reaksi kimia akan berlangsung dengan cepat. Dengan hal itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin cepat laju reaksi terjadi, di mana pada konsentrasi tinggi, jumlah partikel yang ada pada dalam suatu larutan itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel yang ada pada konsentrasi yang rendah. Selanjutnya yang kedua itu ada suhu, di mana ketika kita menaikkan suhu suatu zat atau suatu larutan, maka reaksi atau laju reaksinya itu akan semakin cepat. Hal ini disebabkan oleh tumbukan yang terjadi di dalam larutan tersebut, tumbukannya semakin cepat. Maka dapat dikatakan bahwa ketika suhu dinaikkan, maka tumbukan menjadi lebih efektif sehingga mempercepat laju reaksi terjadi. Selanjutnya itu ada luas permukaan, di mana semakin besar luas permukaan zat padat yang bereaksi, maka semakin cepat laju reaksi. Di mana ketika luas permukaan yang besar, maka dia akan misalnya ketika bongkahan NaOH dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk, maka NaOH itu akan lebih lambat larut dibandingkan dengan kita memasukkan serbuk dari NaOH ke dalam air. Hal ini terjadi karena luas permukaan pada NaOH serbuk itu lebih luas karena daya sentuh antar partikel dengan air semakin besar dan mempercepat laju reaksi. Maka dapat dikatakan bahwa semakin besar luas permukaan zat padat yang bereaksi, maka semakin cepat laju reaksi terjadi. Yang terakhir itu ada katalis, di mana katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa dikonsumsi dalam reaksi tersebut. Atau dengan kata lain, katalis ini dapat mempercepat proses reaksi yang terjadi tanpa mempengaruhi atau merubah zat tersebut. Kemudian selanjutnya ketika kita klik dengan icon next selanjutnya itu maka akan muncul teori tumbukan, di mana teori tumbukan ini itu sangat berkaitan dengan laju reaksi, di mana teori tumbukan ini menyatakan bahwa ketika partikel-partikel reaksi yang cocok bertabrakan, hanya presentasi tertentu dari tumbukan yang menghasilkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan, di mana perubahan yang berhasil ini disebut tabrakan yang berhasil, atau dengan kata lain, tumbukan yang terjadi pada partikel-partikel tersebut konstan atau bertabrakan dengan sempurna. Kemudian bukan hanya tumbukan yang berhasil saja yang dapat mempengaruhi suatu reaksi kimia, tetapi ada juga yang namanya energi aktivasi, di mana pada reaksi kimia energi aktivasi
itu dikatakan sebagai energi yang cukup untuk membuat partikel-partikel saling bertumbukan. Jadi reaksi kimia ini itu terjadi ketika terdapat tabrakan yang efektif, kemudian ada energi yang cukup kemudian adanya energi aktivasi yang cukup dalam proses reaksi kimia tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.